teman-teman, salam semangat buat kita semua. Saya Ivan Jaya hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan untuk kamu orang yang berzodiak Scorpio untuk masuk di bulan Januari 2023. Setelah kita melewati di tahun 2022, pasti banyak kehidupan yang tidak menggembirakan, tidak menyenangkan, dan tidak berpuas diri ya. Sehingga apapun yang dilakukan, apa yang dikerjakan dengan sepenuh hati, sepertinya tidak mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal ya. Jadi untuk kamu zodiak Scorpio lebih banyak mendapatkan sebuah paksaan ataupun memaksakan kehendak dalam luar kendali. Selama ini selama 1 tahun ke depan ini, di tahun 2022, banyak sesuatu yang kurang bisa menjanjikan ataupun menguntungkan, sehingga hubungan ini seperti ini yang akan dijalankan, yang akan didapatkan, tidak bisa memberikan sebuah sikap yang positif ya. Bahkan sikap yang baik yang dijalankan tidak memberikan sebuah efek yang baik. Nah, untuk kamu orang yang berzodiak Scorpio, biasanya terkenal dengan sosok misterius ya. Sosok yang lebih banyak mendapatkan sebuah tuntutan ataupun lebih banyak menjadi seorang yang pejuang keras ya dalam mencapai kehidupan. Tapi tak kalah untuk orang zodiak Scorpio di balik sesuatu topik yang misterius, lebih banyak memberikan sebuah sambutan yang hangat, sambutan yang cukup baik dalam berhubungan ataupun berteman ya, apalagi bergaul dan bersosialisasi yang cukup tinggi. Jadi untuk kamu orang zodiak Scorpio terkenal dengan usaha kerja keras yang cukup mental kuat. Jadi kondisi mental yang cukup baik dari segi fisik dan jiwa. Nah, untuk kamu orang yang zodiak Scorpio biasanya terkenal dengan sikap watak yang cukup pemberani, kuat, misterius, tetapi tidak gampang untuk dikerjai orang ataupun dimanfaatin orang ya. Nah, jadi untuk kamu zodiak Scorpio biasanya terkenal dengan sikap yang cukup baik, selalu bekerja keras dalam mencapai sebuah hasil yang maksimal. Nah, jadi teman-teman di sini seperti halnya kita akan mulai melanjutkan hasil ramalan. Seperti di sini di depan mata Anda ada terpampang 2 hasil ramalan. Untuk yang hasil sebelah kiri untuk mengenai siklus kehidupan, yang kedua adalah mengenai asmara percintaan. Jadi apapun yang akan dilakukan ya, apa yang akan diberikan sesuatu energi yang cukup baik, itu semua tergantung dari naluri, niat hati yang cukup baik, yang cukup kuat untuk memberikan sebuah sikap yang positif, sikap yang cukup baik untuk kepentingan dirimu sendiri, bahkan untuk mendapatkan sebuah siklus kehidupan yang cukup mensejahterakan diri kamu, bagaimana yang akan didapatkan ya. Oke, di sini teman-teman, Anda jangan lupa like, di share, di komen, di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru dan saya bisa membantu kamu. Jika memang hasil ramalan ini menarik perhatian diri kamu, lakukanlah konsultasi lanjutan ataupun jangan lupa di like ya ataupun di subscribe supaya bisa berbagi dan selalu menawarkan sesuatu hasil ramalan yang cukup baik jika kamu ada sesuai dengan Anda dan bisa melakukan sebuah konsultasi ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan memulai saja hasil ramalan. Kita akan mengambil kartu pertama yaitu siklus kehidupan. Pertama kita akan melihat dulu zodiak Scorpio, emosional yang akan kamu hadapi di bulan Januari 2023. Ada kata orphan, ada spirituality and religion ya. Di sini kita akan melihat kartu orphan mengenai tentang kehidupan masa lampau, ada terkaitnya emosional kamu di masa sekarang. Di sini ada sesuatu yang mungkin lebih banyak kehidupan yang kurang menyenangkan ya, di mana kamu kurang bisa mendapatkan sebuah perlindungan yang lebih maksimal, cinta kasih, dukungan dari seorang ibu dan ayah ya. Jadi lebih banyak mendapatkan sebuah ketergantungan jiwa batin kamu ya. Jadi di sini kehidupan sekarang ini lebih banyak bertahan hidup meskipun hidup sebagai sebatang kara. Jadi di sini kalau yang salah adalah kamu bisa lebih banyak bertahan, dan sesuatu hal yang memang harus kamu capai adalah bahwa kamu masih memiliki sebuah keluarga pilihan, yaitu mungkin teman atau orang yang terkasih ya, orang yang bisa menjadikan sebuah bentuk sahabat ataupun sebuah bentuk hewan peliharaan. Karena di sini kalau yang salah adalah kebenaran spiritual adalah sesuatu yang memang bisa lebih banyak mengasingkan diri. Jadi emosional kamu lebih banyak terpaut dalam kesendirian, alone ya, in your life. Jadi tidak ada sesuatu yang menyenangkan, dan mungkin mulai dari sekarang di bulan Januari ini kamu harus bisa lebih banyak
efektif dan bergaul, bersosialisasi, berhubungan dengan orang banyak, ya, ataupun orang yang terkasih. Nah, yang kedua mengenai tentang sebuah spirituality and religion. Ini mengenai tentang sesuatu jiwa yang bagaimana di sini adalah lebih banyak menikmati sebuah bentuk pengalaman dan kesempatan yang baik. Jadi di sini kamu lebih banyak menjelajahi sebuah bentuk spiritual, agama yang cukup berbeda. Jadi perjalanan kehidupan kamu di sini banyak menemukan sebuah bentuk pertumbuhan spiritual dan sebuah bentuk akumulasi dalam sebuah hidup kamu seperti apa. Jadi perjalanan spiritual dan sebuah agama di sini adalah akan ada sesuatu keyakinan yang akan kamu dapatkan. Tapi di sini pengakuan ini bisa mengacu dalam sebuah hal mungkin sebagai bentuk rasa bersalah, ketakutan atau malu, ya. Jadi di sini gambaran yang lebih besar di sini adalah sesuatu yang mungkin tersimpan di dalam jiwa kamu dan kamu adalah sesuatu yang terhubung oleh Sang Ilahi yang tak terbatas. Jadi di sini kamu bisa lebih banyak lagi menjelajahi jalan spiritual kamu dan mungkin di sini agama yang menjadi sebuah jalan alternatif dan kehidupan kamu di sini lebih banyak menemukan sebuah bentuk kedamaian batin, sebuah bentuk kejawaban yang akan kamu cari, yang akan kamu gapai. Ya, jadi ini adalah sebuah bentuk emosional. Meskipun memang kamu hidup sebatang kara, tetapi kamu tidak hidup dalam sebuah kesendirian dan kamu akan mencapai sebuah bentuk hal yang hakiki, hal yang baik. Jiwa kamu dikuatkan jika kamu bisa mendekatkan dirimu pada Tuhan kamu. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai tentang sebuah perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui. Kamu zodiak Scorpio ini dipengaruhi oleh New Moon in Capricorn, ya, yang mana di sini adalah step up and lead, ya. Nah, di sini adalah New Moon adalah sebuah jalan pintu terbuka, ya. Yang namanya di sini ini mengenai tentang sebuah langkah dan memimpin kehidupan kamu ke depannya. Jadi New Moon in Capricorn ini untuk kamu zodiak Scorpio, kabar baiknya adalah kamu bisa lebih banyak tahu apa yang kamu inginkan dan pada tertentu kamu bisa tahu bagaimana kamu cara mendapatkan atau menggapainya. Kamu bisa lebih banyak melangkah dan kamu bisa mengetahui yang menjadi bos itu adalah hidup kamu sendiri. Jadi kamu diperlakukan sebagai bentuk pendekatan yang baru. Kamu bisa lebih disiplin dalam melakukan sebuah bentuk rencana kegiatan yang baru, ya. Nah, jadi di sini ya mungkin strateginya itu adalah mengingatkan bahwa kamu bisa berambisi tapi bukan sesuatu yang kotor, ya. Tetapi kamu bisa mencari sebuah tujuan. Kamu bisa melakukan sesuatu hal yang dari hal yang kecil sehingga kamu bisa mencapai sesuatu hal yang besar. Nah, jadi di sini kalau yang salah adalah kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan lambat, tapi pasti menenangkan sebuah kesuksesan, ya. Jadi di sini kamu bisa melepaskan segala blok yang sudah kamu capai, ya. Ini adalah sebuah tanda-tanda yang sangat baik dengan kehidupan kamu yang cukup profesional. Tujuan dan ambisi kamu, apapun yang kamu wujudkan dalam bentuk pola berpikir kamu, pikirkanlah tentang apa yang kamu lakukan, di mana kamu berada, visualisasikanlah secara lebih sadar, ya. Jadi apapun yang akan kamu lakukan di sini adalah kamu bisa tahu lebih terperinci bagaimana kamu untuk mencapainya ke depannya bagaimana, dan kamu bisa mewujudkan sebuah tips untuk bisa melepaskan sebuah beban masa lalu. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk yang cukup baik yang bisa kamu capai, tapi yang ada sesuatu hal yang memang harus kamu sikapi. Jadi ya tujuan dan ambisi kamu harus bisa lebih banyak mewujudkan segala bentuk pola pikir kamu yang cukup secara terbuka. Kamu bisa lebih banyak memikirkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan apa yang akan kamu capai nantinya, ya. Nah, jadi di sini perjalanan hidup kamu itu cukup bagus. Hanya saja kamu harus bisa berani melangkah dan mulailah memimpin. Sebenarnya tidaklah mudah untuk melakukan segala sesuatu hal yang baik, ya. Tapi alangkah jika kamu bisa berpikir lebih terbuka, bisa melakukan segala apapun yang akan kamu capai. Mungkin apapun yang akan kamu sikapi bisa tercapai dengan sendirinya. Nah, lalu kita akan melihat lagi segala sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Januari. Ada kartu Man-Mail, ada kartu Sudden Wealth, ya. Di sini mengenai tentang sebuah tokoh utama yang bisa membawa sama sebuah keuntungan, mungkin dalam sebuah naik jabatan, ataupun sebuah keuntungan dalam sebuah dewa penolong yang bisa membantu kamu dalam hal keuntungan. Di sini akan saya lihat adalah ada kartu Sudden Wealth, sebuah kekayaan, sebuah keuntungan yang cukup mendadak, ya. Di sini adalah mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin ataupun berhubungan dengan pajak ataupun sebuah kemenangan yang akan kamu sikapi.
ya. Jadi di sini yang kalau yang sadar adalah sesuatu hal menggambarkan sebuah kesuksesan ataupun segala sesuatu kemakmuran, keuntungan dalam sebuah hal pekerjaan kamu. Di sini membentuk sebuah hubungan kemitraan yang cukup aman ya, yang cukup kuat. Jadi manfaatkanlah sumber yang tak terduga ini, tetapi hindarilah pengeluaran yang cukup boros, tapi asalkan jangan sombong ya. Karena di sini adalah sesuatu hal uang yang tidak perlu Anda kerja, tapi kesuksesan, kemenangan bisa kamu temukan dengan waktu yang sangat cepat sekali. Ya, jadi segala sesuatu yang akan kamu capai di sini di bulan Januari, zodiak Scorpio bisa memenangkan sesuatu harapan yang cukup besar, harapan yang cukup baik dalam memenangkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Ya, jadi di sini zodiak Scorpio bisa memenangkan sesuatu sisi yang cukup baik dan cukup besar yang bisa kamu rasakan. Sudah cukup pasti kamu sudah cukup tahu apa sih yang akan bisa kamu memenangkan sebuah sikap yang baik. Kamu bisa menenangkan, bisa menggapai hoki rezeki, peluang dan kesempatan emas, ya. Nah, jadi semuanya tuh sebenarnya memang kamu akan mendapatkannya, tetapi semua tergantung dari sifat kamu, bagaimana kamu merubah kehidupan kamu dalam menggapai kesuksesan. Alangkah baiknya itu semua berhubungan dengan sikap religius dalam menghadapi masalah. Ada kartu concentration, ada kartu nurture, ada embrace ya. Yang saya lihat di sini adalah fokus kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan, apa yang akan kamu sikapi. Di sini memang tidaklah mudah, tetapi memang sisi positif akan kamu dapatkan. Hanya saja kamu bisa lebih banyak fokus. Kamu harus bisa membina, memelihara jiwa kamu seperti apa. Kamu harus bisa lebih yakin ke depannya bagaimana akan kamu capai, yang akan kamu dapatkan. Karena segala sesuatunya memang kalau hanya dilihat saja memang terasa sangat mudah sekali, tetapi kalau untuk dipraktekkan itu mungkin semua tergantung dari niat hati yang tulus, mau atau tidak. Karena segala kesempatan yang baik semua sudah ada di depan mata kamu di bulan Januari. Dan jadi di sini hal yang bagusnya ini adalah kamu harus bisa lebih banyak merangkul emosi kamu, merangkul sebuah perubahan kehidupan kamu seperti apa. Barulah nanti di bulan Januari kamu akan bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan, sebuah support, dukungan dan nasihat yang akan kamu sikapi. Jadi akan kamu capai di sini nantinya akan memberikan sebuah perubahan, proses setahap demi setahap. Jadi emosi juga harus kamu bina supaya di bulan Januari ini apa yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah sikap yang positif dan hasil yang maksimal juga. Nah, teman-teman, untuk kamu zodiak Scorpio, menurut kamu bagaimana apa yang akan kamu jalani? Tapi kalau menurut saya ini adalah sebuah kesempatan emas yang cukup baik yang bisa kamu raih ya, yang bisa kamu capai. Hanya saja ya mungkin kamu butuh sesuatu hal yang maksimal yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai. Tetapi segala sesuatunya memang masih belum menggambarkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Jadi apapun yang akan kamu lakukan di sini adalah sesuatu yang akan kamu ekspresikan, sesuatu yang akan kamu sikapi dengan gambaran hidup kamu bagaimana akan kamu capai. Nah, kita akan melihat segala sesuatu pasti akan mendapatkan sebuah kepribadian yang cukup berprestasi ataupun mendapatkan sebuah energi yang baik, ya. Karena di sini kita akan melihat mengenai sifat kepribadian yang akan kamu capai di bulan Januari seperti ini adalah kartu serendipity, resilience, ya. Nah, di sini merge with the flow, maksudnya adalah menyatu dengan arus, menyatu dengan kehidupan kamu. Yang maksudnya di sini adalah ke dalam arus kehidupan, kamu lebih banyak mempercayai energi positif, cahaya dan positifnya, cahaya dan segala petunjuk arahan dari Sang Ilahi. Percaya terhadap tanda-tanda yang diberikan sebuah yang kebetulan yang ada di sekitar kamu. Jadi dengan kartu serendipity ini mengenai tentang sesuatu hal yang akan berada di tempat yang seharusnya kamu lakukan, yang seharusnya akan kamu lakukan. Kamu bisa lebih banyak sadar akan tindak lanjut dan sebuah keberuntungan akan segera datang menghampiri kamu. Terus yang kedua, ada sifat kepribadian kini adalah mengenai serendipity, ya, resilience.
Ini mengenai tentang sebuah membakar masa lalu, menghilangkan, menjauhi, dan melepaskan. Jadi sudah saatnya kamu bisa lebih banyak menyalakan api di masa lalu Anda. Lepaskanlah apa yang tidak lagi berguna bagi kamu. Kamu bisa lebih banyak yakin dan percaya diri dalam cahaya positif yang akan datang dan menghampiri kamu, melepaskan sesuatu hal yang buruk. Jadi sesuatu hal yang di sini yang akan disikapi adalah sudah saatnya kamu lebih banyak mengatakan saya tidak tahu ataupun saya tidak peduli dengan pelepasan jiwa dan ketentuan yang selama ini mengganggu dan menggoroti pemikiran dan kenyamanan kamu. Ya, aturan, ketentuan yang ditetapkan diri kamu oleh sendiri ataupun orang lain. Jadi percayalah bahwa ada sesuatu yang tidak benar yang harus terjadi ataupun peristiwa yang harus benar-benar terjadi. Maka sekarang sesuatunya di sini adalah menyatulah dengan arus kehidupan kamu. Jadi sifat kepribadian kamu sebenarnya banyak sesuatu yang harus kamu sikapi dengan keseriusan diri kamu. Jadi apapun yang akan kamu capai di sini sebenarnya tidaklah mudah. Hanya saja lakukanlah apa yang di mana kamu berada, yang seharusnya kamu lakukan, itulah yang seharusnya kamu dapatkan. Ya, jadi itulah yang akan kamu capai, yang akan kamu sikapi dengan baik. Jika kamu benar-benar bisa mengambil sebuah potensi yang baik, positif yang positif, ya, kehidupan yang cukup memandu kamu dengan segala arahan petunjuk dari Sang Tuhan. Jadi Sang Ilahi bisa memberikan sesuatu hal jika kamu bisa melakukan apa yang dikasih tanda-tanda dari Sang Ilahi. Nah, itulah sifat kepribadian yang seharusnya yang harus kamu jalani, yang harus kamu sikapi. Ya. Nah, pertama kita akan melihat lagi untuk mengenai aura kasih yang universal di bulan Januari 2023. Ya, di sini mengenai tentang happy life, ya. Happy life adalah sesuatu yang mungkin hidup yang bahagia. Jalanilah hidup kamu yang tidak terlalu kamu perhatikan. Ya, nah di sini maksudnya adalah kamu harus bisa lebih banyak mencari orang-orang yang bahagia. Kamu harus bisa lebih banyak menemukan sebuah rahasia kebahagiaan dari mereka. Dengan begitu, ya mungkin kamu harus bisa lebih banyak mengetahui bahwa tidak ada orang yang benar-benar bahagia yang tidak memiliki sebuah cinta di hatinya. Jadi kebahagiaan yang lahir itu sebenarnya cinta yang tidak memiliki sebuah batas ya, ataupun sebuah nafsu untuk dipuaskan. Jadi happy life ini tidak hanya datang kepada mereka yang memiliki cinta dan berbagi cinta mereka. Jadi kamu harus bisa lebih banyak membimbing diri kamu sendiri keluar dari rasa penat ataupun yang menjangkau hati kamu. Lupakanlah kepedulian Anda. Fokus pada kenyamanan kamu. Ya, tak perlu mengejar momen. Tak perlu menemukan sebuah kebahagiaan yang mungkin bisa membuat kamu tuh lebih tercengang ataupun lelah untuk mencapainya. Tetapi apa yang Anda akan cari itu semuanya sudah ada di depan mata kamu. Jika kamu bisa lebih banyak memperhatikan, mengamalkan rasa syukur kamu, maka segala sesuatu hal yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu capai di sini adalah kesempatan untuk bisa melihat sisi kehidupan yang menyenangkan, lebih banyak percaya diri, lebih mendapatkan sesuatu hal yang akan kamu raih dari keberkahan dari Sang Ilahi. Jadi kamu harus bisa lebih banyak melepaskan segala ide-ide kesempurnaan kamu, dan mungkin kamu harus bisa lebih banyak merasakan cinta kasih untuk semua yang sudah kamu terima, dan mungkin di dalam diri kamu, dan berniat untuk lebih banyak memberikan sebuah sikap yang baik dalam kehidupan kamu. Ya, jadi itulah yang akan kamu capai, yang akan kamu sikapi dengan bentuk kerendahan hati kamu. Ya, jadi inilah yang saya lihat sih mengenai tentang cinta kasih universal di bulan Januari. Dan cukup dipahami. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi mengenai aura siklus kehidupan kamu zodiak Scorpio. Ada kartu Four of Swords, ada Queen of Cups. Ya, nah kita akan melihat dulu untuk yang pertama mengenai tentang Four of Swords. Yang namanya di sini adalah proses perenungan terhadap diri kamu sendiri. Ya, di sini kartu sedang duduk merenungkan bagaimana yang harus kamu capai dengan mengikuti arus kehidupan kamu. Di sini ada sebuah bentuk pertempuran, ada sebuah bentuk perjalanan yang masih akan dilalui, masih belum mencapai batas akhir.
Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak perbaikan diri atas emosi kamu yang di masa lalu yang sudah terjadi. Karena di sini kamu jangan selalu merasa diri kamu egois yang cukup tinggi dan keras kepala. Merasa diri kamu paling benar. Jadi kamu harus bisa memiliki sebuah bentuk perbaikan diri kamu. Jangan sampai dibawa sampai kehidupan sekarang. Nah, terus yang kedua, ada kartu Queen of Cups ya. Ini mengenai tentang sesuatu yang akan kamu hadapi lebih banyak berpengaruh pada diri kamu sendiri, bukan pada orang lain. Jadi, ada sesuatu yang harus kamu capai adalah semangat. Semangat dengan diiringi ketenangan jiwa batin kamu. Jadi, jika kamu bisa mengambil, bisa mendominasi, dan kamu bisa memberikan sebuah harapan yang cukup baik, maka segala harapan yang bisa kamu raih itu adalah posisi yang sangat baik. Jika bisa dilakukan dengan ketenangan, kenyamanan, dan mulailah beradaptasi. Jadi siklus aura kehidupan kamu itu semua berhubungan dengan sikap energi yang cukup baik, energi yang cukup positif. Jika kamu bisa melakukan sesuatu harapan yang cukup memberikan sebuah kesempatan yang baik, harapan akan bisa diraih, apapun yang akan dilakukan akan tampak lebih mudah. Ya, nah jadi mulailah beradaptasi dan sampingkanlah rasa egomu, perbaikan diri kamu, karena egois dan keras kepala itu tidaklah dipergunakan, tidaklah dimanfaatkan untuk di bulan Januari. Ya, jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah siklus kehidupan yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan. Jika memang kamu bisa berusaha untuk niat dengan hati yang cukup baik dalam melakukan kehidupan kamu, maka apapun yang akan kamu sikapi, maka apapun yang akan kamu lakukan, pasti akan tentunya mendapat sebuah hasil yang baik juga. Manfaat dan hasil maksimal juga. Tak perlu memberikan sesuatu energi yang merugikan, tetapi yang mungkin dari energi kamu yang cukup positif, maka segala sesuatu akan didatangi dengan lebih mudah. Ya. Oke, untuk siklus kehidupan kamu zodiak Scorpio sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan. Untuk kamu orang yang berzodiak Scorpio, ini mengenai tentang trust, ya. Jadi asmara percintaan untuk di bulan Januari 2023 ini di sini mengenai tentang you are trying too hard, give it time, ya. Jadi maksudnya di sini adalah berusahalah, kerja keras, maka kamu akan diberikan sebuah waktu yang cukup baik. Maksudnya di sini adalah kita akan buka dulu situasi kondisinya seperti apa. Coba kita akan melihat situasi kondisi yang bagaimana yang akan kamu jalani. Ya, situasi kondisi asmara percintaan di sini ada find balance, ada come together. Maksudnya di sini adalah find balance adalah mencari sebuah keseimbangan. Keseimbangannya seperti apa? Seperti keseimbangan emosional, hasrat, tujuan, dan hubungan. Ya, di sini find balance ini mungkin dalam segi pasangan itu yang harus kamu lakukan adalah berilah sebuah optimal hubungan yang pasti, hubungan yang positif, dan ada sesuatu yang mungkin kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif. Jadi bentuklah hubungan yang harmonis dan lakukanlah sebuah bentuk kebersamaan dalam hidup kalian supaya hubungan bisa lebih langgeng dalam sebuah hal kebersamaan. Terus yang kedua, situasi kondisi yang akan dihadapi di sini adalah mengenai tentang sebuah come together, berkumpul dan kebersamaan. Jadi jika ada sebuah masalah, carilah dan ajaklah berkumpul, ajaklah sebuah kebersamaan dalam memecahkan sebuah bentuk pemecahan. Masalah seperti apa, kamu harus bisa seimbangkan dari baik buruknya. Jadi kebersamaan di sini adalah segala sesuatu yang akan disikapi, tidak ada sebuah rasa yang tertutup tetapi terbuka. Apapun yang akan dijalankan, apapun yang akan disikapi itu sebenarnya mengenai tentang sebuah emosional. Emosi dari sebuah tingkah laku yang akan dihadapi, yang akan dijalankan itu mengenai tentang hasrat. Apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan dijalankan. Itu sebenarnya tergantung dari jiwa. Jika memang kamu bisa percaya, kamu ceritakan. Tapi jika masih belum, berarti kamu belum bisa menyeimbangkan
antara kamu dengan si dia, hubungan mau dibawa kemana gitu. Jadi hubungan keharmonisan itu semua adalah diri kamu sendiri, dan apa yang akan kamu capai masih belum menampakkan hubungan yang baik dan harmonis. Itulah situasi kondisi yang mungkin kamu masih belum tahu apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu hargai. Nah, sekarang kita akan melihat sikap yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki supaya hubungan kamu bisa lebih dekat. Pertama di sini adalah ada kartu grounding my energy. Ya. Menggunakan energi, pemikiran, hati jiwa kamu secara menyeluruh. Ya, pertama di sini kamu harus bisa mulai merasa aman, nyaman dan tenang. Ya, pertama di sini adalah di mana pikiran kamu harus dipenuhi dengan pemikiran yang matang, yang dewasa, yang tidak dapat dikendalikan ataupun dipaksa oleh individu secara terus-menerus. Ya. Terus yang kedua, lepaskanlah sikap yang bertahap, mungkin bersikap kompulsif, seakan-akan di luar kendali. Jadi mempengaruhi orang secara psikologis, emosional, fisik dan perilaku kamu. Ya. Ketiga ya, kestabilan hubungan kalian tetap seimbang. Jadi grounding my energy sebenarnya tidaklah mudah untuk dilakukan, tetapi kamu harus bisa melakukan sebuah bentuk pemikiran juga tetap, pemikiran yang mandiri dan dewasa. Apapun yang akan dilakukan itu berhubungan dengan sebuah emosional kamu, perilaku kamu, bagaimana kamu menyikapi antara si dia dengan kamu. Jadi kamu harus bisa mencari sebuah keseimbangan. Jangan hanya maunya kamu saja, tetapi juga kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu dengan dia. Ya, jadi ini adalah sebuah sikap yang harus kamu bina, sebuah sikap yang harus kamu jalankan dengan keteraturan. Bukan hanya mau menang sendiri, tetapi ajaklah untuk bisa lebih balance dalam menjaga sebuah hubungan yang baik. Nah, terus yang terakhir kita akan melihat sikap yang diutamakan dalam sebuah hubungan asmara. Pertama di sini adalah ada kartu King, ada kartu 2. Ya, di sini dalam membentuk sebuah hubungan ini lebih banyak mendapatkan sebuah gelisah, galau, putus asa dan lebih banyak kecewa dan sedih ya. Karena memang di sini dua-duanya saling menyayangi, saling mencintai dan saling merindui. Tetapi di sini untuk kamu sifat yang utamanya itu kamu selalu kecewa, kamu selalu sedih, kamu selalu merasa bahwa tidak nyaman dengan keputusan. Jadi kamu selalu merasa bahwa kamu si dia kamu harus selalu mendengar nasihat kamu, si dia harus bisa mendengar ini itu ya. Jadi semuanya itu semua berhubungan dengan pemikiran kamu. Jadi yang harus dijaga, yang harus diutamakan ini adalah sifat kamu. Jangan terlalu banyak memaksakan kehendak. Memang saling mencintai, saling menyayangi, tetapi di sini sikap kamu tidak bagus adalah memaksakan kehendak. Ego dan keras kepala yang cukup besar dan kamu selalu mencekam, kamu selalu mengatai dan kamu selalu mencurigai pasangan kamu selalu tidak berbuat hal yang baik ataupun tidak mendengarkan arahan kamu. Nah, jadi itulah sifat utama yang harus kamu jaga, yang harus kamu sikapi dengan baik. Karena segala sesuatu ini memang tidaklah mudah, tetapi jika memang bisa lebih banyak balance, maka kehidupan kamu bisa lebih bagus lagi dan lebih menyenangkan terhadap si pasangan kamu. Ya, oke teman-teman, untuk kamu orang yang berjodoh Scorpio udah selesai saya bacakan. Jika ada pertanyaan bisa berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya. Catatlah nomor WA saya di bawah deskripsi ini ya. Jangan lupa ada like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya saya bisa membantu Anda dalam kehidupan kamu ya. Jadi di sini juga ada edisi harga pakai promo untuk kamu di bulan Natal ya, di bulan Desember kamu bisa melakukan yang terbaik dan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Oke teman-teman, di sini Evan mohon pamit dulu dan sampai jumpa.